Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu. Malam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah bergabung dalam perkuliahan kita hari ini dan selamat tahun baru Islam bagi yang Muslim. Oke. Materi hari ini mendelay ya teman-teman. Kita berarti jarang ketemu ya karena Jumat depan kita online, Jumat depannya juga baru offline ya. Itu Jumat depan adalah pertemuan terakhir kita. Setelah itu kita online terus ya. Nah, setelah online terus biasanya sih nggak ada, maksudnya materinya nggak ada yang perlu dijelasin lebih jelas. Bentar. Tidak perlu dijelaskan lebih lanjut ya kalau untuk minggu-minggu depan. Jadi saya mau habisin hari ini sehingga pada saat kita pertemuan 8 tugas teman-teman udah gitu ya, udah bisa lah sedikit mah. Kalau nggak salah minggu lalu saya udah menampilkan mengenai gaya selingkuh ya, dan terus hari ini pun juga mengenai gaya selingkuh, teman-teman sudah bisa ambil atau sudah bisa lihat di LMS. Ada nggak kira-kira di LMS? Kalau nggak salah sih sudah masukin, tapi biasanya harus 2 kali. Jadi bisa dilihat teman-teman apakah sudah ada materinya pertemuan kelima ini di LMS. Saya sudah Bu, sudah ada. Ada? Ada Bu. Sudah ada ya? Ada. Ada. Oke. Biasanya suka TU ini tiba-tiba nanti WA suka suruh minta ini lagi isi ulang lagi gitu ya. Ya udah kalau ada ya alhamdulillah, berarti mungkin TU juga sudah melihat kali ya, udah ada kegiatan antara saya dengan teman-teman. Nah ini teman-teman bisa dilihat gaya selingkuh ya, terutama yang sekarang mungkin ada yang lagi proposal, terus ada yang lagi semester 6 mungkin ya. Jadi ini bisa dilihat teman-teman ya. Kemudian jangan dihapus dulu atau jangan jangan dikeluarkan dulu ya, jangan dihapus dulu sampai nanti teman-teman skripsi, sampai teman-teman nanti selesai skripsi. Ntar kalau misalnya sudah boleh silakan dihapus ya, kemungkinan besar tidak ada perubahan karena ini juga baru dipakai dari tahun kemarin gitu. Jadi kalau tahun depan nanti ada perubahan lagi rasanya agak tidak mungkin ya. Jadi teman-teman pegang, apakah sama dengan yang di buku panduan? Nanti sama ya, cuma dipergampang bacanya. Kalau di buku panduan kan per buku ya, paling males teman-teman tuh, paling males yang namanya baca buku. Jadi bisa lihat slide nanti satu persatu. Seperti ini. Tuh. Kemudian hal yang perlu teman-teman ketahui juga untuk menuju skripsi teman-teman, mungkin kalau kelas yang lain yang nggak diajar sama saya mungkin disuruhnya bikin artikel, tapi saya nggak suruh bikin artikel, saya meminta teman-teman tugas akhirnya itu membuat skripsi bohong-bohongan ya. Skripsi 30% lah tuh ya. Karena statistikanya juga cuma sampai uji normalitas doang kalian mungkin, atau uji yang lain lah sebelum uji normalitas gitu ya. Jadi itu buat latihan aja, nanti di tugas 8 disuruh bikin judul sama, saya meminta ya bikin judul sama bikin bab satunya. Dikumpulin nggak? Dikumpulin ya. Dikumpulin bab satunya juga nggak, bab 1 juga itu kan ada 6 poin ya. Ya kalau misalnya teman-teman cuma bisa sampai 3 poin, cuma sampai perumusan masalah nggak apa-apa. Ya yang penting teman-teman ngerjain dulu, kemudian nanti di tugas akhirnya baru lengkap dan sempurna gitu. Teman-teman juga diperbolehkan kok menggunakan ChatGPT, diperbolehkan, tapi dengan catatan harus seperti apa ChatGPT-nya. Tuh ya. Untuk materi yang kelima, yang gaya selingkuh, di situ kan ada ini ya, ada barcode kalau nggak salah di terakhir.
Oh, ada unduhan bukan barcode. Ada unduhan. Nah, teman-teman bisa mengunduh yang gaya selingkung penulisan skripsi. Di situ silakan diunduh. Terus yang kedua itu gaya selingkung artikel ilmiah yang pendidikan ekonomi seperti saya perlihatkan minggu lalu, itu juga boleh diunduh, boleh juga tidak gitu. Ini yang 1 2 3 4 ke bawah, yang di bawah gaya selingkung penulisan ilmiah itu boleh teman-teman unduh, boleh juga enggak, tapi yang pasti yang atas wajib diunduh. Kalau yang gaya selingkung penulisan skripsi saya pastikan untuk wajib diunduh ya. Tuh. Kemudian sekarang syarat yang kedua juga yaitu teman-teman harus bisa mendelay. Apa sih mendelay itu? Mendelay merupakan aplikasi kutipan. Jadi teman-teman suka lihat nggak sih kalau ini kita langsung aja ya, presensi nanti terakhir aja. Teman-teman pernah nggak sih ngelihat skripsi atau ngelihat karya ilmiah orang lain terus ada tulisan buka kurung tutup kurung Fandi gitu, Fandi buka kurung 2005 .2 17. Nah, itu namanya itu namanya kutipan teman-teman ya. Kutipan kalau sebelum ini itu menggunakan sistem yang ada di Word. Contohnya seperti ini. Ini saya screen share. Mungkin kalau agak lama mohon maaf kalau loadingnya lama ya laptopnya. Nah, kalau sebelum mengenal aplikasi Mendeley, teman-teman bakal melakukan penulisan kutipan itu ada di sini, teman-teman. Di reference, ada tulisannya di sini references ya. Nah, kalau dulu sebelum ada aplikasi Mendeley atau sebelum menggunakan aplikasi Mendeley, kalian hanya bisa menggunakan aplikasi kutipannya dari Word di sini. Dulu lama. Dari Word di sini ada tulisannya nih. Yang ini. Yang ini ya. Kalau dulu yang ini. Sedangkan kalau misalkan yang sudah mengunduh aplikasi Mendeley itu ada di sini. Ya. Teman-teman kalau nggak salah materi pengunduhan aplikasi kemarin udah saya kirimin ya ke Mbak Silviana kalau nggak salah. Udah dikirim di grup atau belum saya nggak tahu. Tapi kalau saya tidak salah ingat saya sudah kirimkan. Betul apa enggak tuh? Ya. Udah dikirim ke grup, Bu. Oh iya, terima kasih. Nah ini. Terus kalau merasa tampilannya, Bu, tampilan saya nggak seperti ini. Tampilannya ada yang ada di sini, itu nggak masalah ya, sama aja. Cuma beda tampilan. Pertanyaan saya, teman-teman udah mengunduh ini belum? Mendelay. Udah, Bu. Udah sampai tahap di sini? Udah sinkron ke Word-nya belum? Buka laptop aja belum, Bu. Oh, buka laptop belum. Ya, nanti besok misalnya belum ada kesempatan buat mengunduh atau hari Minggu ya. Hari Minggu kalau tidak ada kegiatan, teman-teman bisa mengunduh Mendeley. Tidak memerlukan waktu yang lama, hanya memerlukan waktu menginput email. Nah, emailnya itu harus sinkron dengan email yang Microsoft Word-nya. Seperti ini. Ini kan nama saya. Nanti di Mendeley-nya pun atas nama saya. Gitu. Ya. Ini kalau nggak salah saya buka ya materinya. Mana ya materi Mendeley. Saya bukan yang ini. Nah, ini ya. Ini materi Mendeley yang seperti ini. Teman-teman bisa menginstal dari sini, Anda bisa install dari sini. Nanti presensinya nanti di terakhir ya. Teman-teman bisa unduhnya dari sini ya. Dari sini Anda bisa unduh. Teman-teman ingat, laptop atau komputer, misalnya Bu saya nggak punya laptop, saya punya komputer, nggak mungkin kan dibawa ke kampus gitu ya, komputer bawa CPU-nya lah.
sama apa namanya monitor sama yang lainnya nggak mungkin gitu. Jadi ya ingat-ingat aja atau dikerjainnya di rumah aja gitu ya. Ini bisa ngambil dari sini teman-teman. Kemudian spek laptop atau spek komputer itu beda-beda. Jadi nanti hasilnya juga akan beda-beda. Ada dua macam tampilan. Ada Mendeley desktop, ada Mendeley referensi. Ya, yang saya pakai adalah Mendeley desktop karena kebetulan laptopnya hanya mampu di situ. Tapi kalau di notebook saya satu lagi itu pakai Mendeley yang reference. Cuma loadingnya lama banget gitu buat string yaitu lebih lama daripada ini ya, tapi nanti saya coba lah. Kemudian setelah ngeunduh teman-teman ya ini bisa lah tinggal ikutin aja ya. Nah, ini shortcut dan sebagainya. Nanti kalian di sini ada email sama password ya. Nah, harus diingat juga email sama passwordnya teman-teman samain sama Gmail kalian aja biar nggak lupa ya. Gmail kalian mau Gmailnya alamatnya mau kayak gimana? Kalau bisa Gmail pribadi, jangan Gmail kampus. Gmail kantor ya. Nanti takutnya berbelit gitu. Jadi kalau bisa yang pribadi, misalnya Gmail akun untuk YouTube atau akun untuk Instagram atau Twitter kalian atau lainnya lah ya. Kalau bisa yang agak pribadi. Mau tulisannya nama emailnya juga yang lebay ya, yang alay nggak apa-apa. Itu ya kan kalian ini yang punya. Jadi ini registrasi dulu. Nanti akan muncul di sini Elsevier. Biasanya Elsevier itu munculnya di Microsoft Edge ya. Itu nanti akan muncul kok di laptop Anda masing-masing gitu ya. Apalagi kalau Microsoft-nya udah terintegrasi gitu. Nah, ini ada Elsevier ya. Ini tuh kayak ininya lah, apa namanya? Tempat registernya ya di sini. Emailnya jangan lupa, emailnya harus ingat, passwordnya jangan kayak saya jujur lupa, saking kebanyakan email jadi saya lupa. Lalu ada pengisian data ya teman-teman. Pengisian data itu nanti di sini ada first name, ada last name. Jangan lupa first name kalian siapa, last name-nya tuh nama paling belakang ya. Walaupun itu ada 4 suku kata, ya nama keempatnya yang paling belakang. Seperti saya kan Aster Pujaningati, berarti last name-nya adalah Ati. Jadi dibaca baik-baik. Terus di sini juga ada nomor kontak, yaitu nomor handphone kalian. Jadi dituliskan. Bu, aman nggak? Aman ya. Bukan pinjol kok ini mah. Ini cuma data untuk aplikasi Mendeley ya. Sama kayak kalian ngisi perpustakaan online di Unindra. Kan di NPM sama nomor handphone kalau nggak salah. Sama ini juga ya. Tuh. Kemudian nanti akan muncul yang seperti ini. Ini kalian bisa ikutin ya nanti. Lalu di sini ada Mendeley. Kita bisa lihat seperti ini ya. Ini yang punya saya. Nah, yang seperti ini. Nanti akan muncul di sini. Nanti tinggal sign in. Tinggal di sign in. Berhubung saya udah sign in, jadi akan muncul seperti ini. Tuh, ini nama saya. Ini ada search, ini ada library-nya. Library itu perpustakaannya, di mana semua data ada di sini. Atau teman-teman mau searching artikel lain, nggak mau ngeliat, saya males ngeliat Chrome, ngeliat Google Scholar gitu, saya mau ngambil dari sini langsung, bisa, boleh aja ya. Search for and add article to your library. Jadi bisa mencari artikel lain gitu dari sini. Walaupun tidak lengkap ya, tidak lengkap gitu. Jadi nanti habis nyari di sini bisa langsung add ke library kalian atau ke perpustakaan kalian. Ya, enaknya pakai Mendeley itu sama aja kalian punya perpustakaan pribadi online ya, perpustakaan pribadi online di mana perpustakaan tersebut kalian bisa gunakan atau bisa kalian lihat kapan aja gitu. Kalian tinggal open, tinggal sign in, kalian bisa ngeliat, oh ini loh kemarin gua ngambil artikel ini, oh ini loh gua kemarin ngambil buku ini. Jadi nggak lupa teman-teman. Soalnya kebiasaan banget kalau zaman dulu, zaman saya kan harus fotokopi. Nah itu numpuk tuh fotokopiannya, mana fotokopiannya nggak boleh cuma halaman ya kan, dari awal sampai akhir itu harus ada datanya. Kalau sekarang nggak perlu fotokopi, tapi simpan aja di perpustakaan pribadi kalian. Jadi ini untuk menghemat fotokopian dan sebagainya. Udah jarang ya sekarang fotokopi buku tuh udah jarang banget gitu ya. Jadi tinggal masukin ke sini aja. Kalau zaman saya dulu kan harus fotokopi sebanyak mungkin. Itu ya ada 20 lembar ya, 20 lembar di fotokopi waktu saya
kuliah. Terus sekarang kalian cukup lihat di sini ya, kalian cukup lihat di perpustakaan online Google Scholar, terus kalian juga bisa lihat di repositorinya kampus orang lain, dan juga bisa ngelihat di Mendeley ya, aplikasi Mendeley. Aplikasi kutipan tuh nggak cuma Mendeley, ada Mendeley, ada EndNote. Tapi yang familiar dipakai dan katanya paling gampang itu adalah Mendeley. Agak sedikit paling mudah yaitu Mendeley. Jadi kita pakai Mendeley. Walaupun di Unindra agak telat ya dibandingkan kampus yang lain, tapi nggak apa-apa lah, telat sedikit ya. Jadi pakai Mendeley. Gunanya biar apa? Gunanya biar nggak lupa teman-teman ya, biar nggak lupa. Karena teman-teman pasti lupa. Gitu. Jangan kan kalian deh, saya juga kadang suka lupa gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir tentang materi nanti ada. Nah, ini muncul welcome to Mendeley dan sebagainya. Ya, ini balik lagi ke yang tadi ya. Ini di sini nanti teman-teman akan muncul yang kayak begini nih, Mendeley desktop. Ini namanya Mendeley desktop. Tapi kalau yang satu lagi, kalau ada tulisannya nanti reference Mendeley, nggak apa-apa. Sama aja teman-teman ya. Cuma beda tampilannya aja. Beda nama lah ya, beda nama sama beda apa namanya, isi GB-nya lah. Kayak handphone aja lah, kalau handphone seri apa, memorinya berapa. Nah, ini sama ini kayak ini. Mendeley desktop ya, ini yang versi lama. Versi barunya agak merah menyala ya. Kalau versi lamanya merah darah, kalau versi barunya merah menyala. Nah, tapi intinya sama aja. Sama aja kegunaannya tuh sama. Nanti kalau udah muncul Mendeley seperti ini, tampilannya begini. Kita buka itu. Tampilannya bakal begini di sini. Nih lihat, ini dokumen-dokumen yang udah saya simpan. Ini mah masih asal-asalan ya, karena kemarin bikin contoh buat anak reguler. Nah, ini sebanyak ini masih asal-asalan. Ini adalah perpustakaan online yang saya punya, ceritanya yang saya punya ini seperti ini. Kalau saya butuh tentang ekonomi, di sini tinggal cari ekonomi. Tinggal searching aja di sini siapa ya nama belakangnya. Gitu. Jadi teman-teman nanti nggak perlu yang namanya ngisi-ngisi begini, karena nanti bakal langsung masuk ke sini. Nanti saya kasih tahu caranya. Nah, ini ada nama-namanya, tuh lihat tuh. Jadi teman-teman nggak usah capek-capek lagi buat nyari lagi. Oh, yang kemarin apa ya materinya ya? Yang tentang ekonomi atau tentang pendidikan. Jadi kalian bisa nyari di sini tanpa harus buka lagi ke Google Scholar. Jadi setiap nanti kalian menemukan judul yang menarik, setelah kalian baca, kalian bisa langsung simpan. Caranya gimana? Nanti saya ajarin. Sekarang ke sini dulu. Kemudian habis muncul di sini mandiri lagi. Mendeley desktop nih. Nanti kalau udah muncul begini, kalian bisa klik yang ini, terus nanti bakal ada di sini install MS Word, install for MS Word gitu ya. Ini karena saya udah ini jadinya kayak begini. Tulisannya harus install MS Word ya, for MS Word. Nanti bakal muncul tampilannya seperti ini. Ya, yang kayak gini. Ini yang kayak punya saya nih, yang lama. Tuh. Tuh. Ya, nanti bakal muncul seperti ini. Ya. Setelah itu, Anda sudah bisa menggunakannya. Gimana cara menginput datanya atau masukin Mendeley-nya, teman-teman, kalau teman-teman males atau males baca ya. Pertama kita yang gunakan yang ini dulu, searching Mendeley dulu, yang ada di Mendeley-nya, kalian boleh searching di sini. Di sini udah ada try-nya, ada COVID-19, bioenergi, nah ini yang sering-sering diambil, yang sering-sering dilihat. Maka di sini bisa Anda tulis tentang ekonomi misalnya. Pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa Indonesia dulu juga nggak apa-apa ya. Nanti tinggal searching. Hampir mirip kayak Google Scholar ya, tapi ini kurang lengkap sebenarnya.
Tuh, di sini ada ya, ada jurnal. Kalau ada tulisan jurnal, berarti ini artikel. Ya, jangan lupa. Kalau ada tulisan jurnal, berarti ada artikel. Teman-teman, misalnya teman-teman, wah ini cocok nih sama gue nih, analisis pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat pandemi COVID-19. Masih ya, tahun 2020 itu masih. Kalau di untuk diteliti di 2025 sebenarnya juga masih bisa. Tulisannya di sini pasca atau setelah COVID-19 gitu ya. Masih bisa. Oh, ini kayaknya cocok nih. Anda bisa langsung add to library. Tinggal klik ya. Klik add to library. Nanti bakal muncul di library teman-teman. Nggak percaya? Kita lihat di sini. Di sinkronisasi dulu ya. Di sini ada gambar kayak gini. Ini sinkronisasi. Disinkron dulu, nanti bakal muncul. Kalau nggak percaya bakal ada di sini. Nah, nanti di sini ini tahun berapa tadi? Analisis pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Kita lihat di sini analisis tuh. Analisis pengangguran pertumbuhan ekonomi sebagai akibat pandemi. Udah muncul teman-teman di sini. Cara ngeliatnya tinggal diklik, nanti bakal di pinggirnya bakal ada seperti ini. Jadi, kalau teman-teman manual, teman-teman bakal nulis kayak begini secara manual, ya, secara nulis langsung. Nah, kalau ini nggak usah. Tuh, langsung udah ada. Tinggal tambahin aja yang kosong-kosongnya kalau ada. Tuh, ya. Volumenya ada, abstraknya ada, URL-nya, tinggal masukin URL-nya aja kalau misalnya mau pakai URL-nya. Terus DOI-nya juga tinggal ada. DOI itu apa? DOI itu kayak KTP-nya artikel ya. DOI itu kayak KTP-nya artikel. Jadi kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada, tuliskan. Macam mana, Bu? DOI itu macam ini, teman-teman. Saya buka ya. Oh ya, kalau misalnya saya kecepatan ngomong, tolong kasih tahu ya. Kecepatan, Bu, atau nggak jelas, nanti bisa saya ulangi lagi. Nah, seperti ini SN-nya. Ini kan tadi udah ya. Nanti di sini biasanya suka ada. Mana ya? Kok nggak ada sih itunya? Tidak ada di sini ya ininya. Nah, kalau misalnya nggak ada tulisan view PDF, berarti nggak ada. Ini kita cobain yang ini ya. View PDF. Ini nggak ada ternyata. Maaf, maaf, maaf. Kok nggak ada tulisannya? Oh, maaf, 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 maaf. Ini view PDF mana ya? Kok nggak ada muncul? Oh, download. Nih, yang namanya DOI itu yang seperti ini. Oh, ini nggak ada DOI-nya, ini ada E-nya EISN sama PISN. Itu elektronik ISSN, P-nya itu print. Berarti ada cetaknya. Ini namanya artikel ya, teman-teman. Namanya artikel. Ini tahunnya, tahun 2022. Di sini nggak ada DOI-nya, nggak apa-apa. Wajib nggak sih, Bu, ada DOI? Tergantung ya, kalau emang mau pakai DOI boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Kalau ada, masukin. Kalau nggak ada, ya nggak usah dicari-cari. Toh di sini juga nggak ada DOI-nya. Kalau misalnya ada, biasanya ada tulisannya di bagian atas. Di sini biasanya ada tulisannya DOI, bukan DOI ya, dibacanya DOI. DOI, jangan dipanjangin, tapi dipatahin ngomongnya, dibaca, dilengkapin. Dilengkapin di apa namanya? Ya presensinya nanti ya. Dibaca per huruf gitu.
Kumaha ini? Oh. Kemudian, nah yang ini nih. Ini artikel namanya ya. Masih nih. Bentar ya teman-teman. Ini HP saya teh kenaon. Saya masih ada di tampilan teman-teman nggak? Oh, di saya mah hilang. Masih Bu, masih ada. Masih ada. Oh, di aku hilang kumaha ini. Udah benar kalau masih ada. Kemudian nah ini nih ini yang non DOI ya, dan kalau ngambilnya di Mendeley yang ini mana sih? Nih, Mendeley sini. Cuma kelemahannya itu kalau misalnya nggak ada tulisan PDF berarti nggak bisa dilihat, mau nggak mau harus buka ke Chrome. Tapi kalau misalnya ada tulisan PDF-nya berarti bisa dilihat. Jadi di sini ada tulisannya jurnal open access PDF, berarti dia jurnalnya bebas akses ya. Tapi kalau misalnya nggak bebas akses biasanya masuk dulu ke nama jurnalnya atau ke website jurnalnya. Terus di sini ada get full text, ini juga bisa. Terus kalau misalnya yang nggak ada berarti nggak bisa ya, harus masuk ke artikelnya dia dulu. Oh sorry, ke nama jurnal, ke website jurnalnya dia dulu gitu ya. Beda sama kalau kita ngambil dari Google Chrome. Coba kita nyobain dari Google Scholar biasa. Google Scholar biasa ini juga mudah ya. Ada dua cara juga buat masukin ke Mendeley tanpa teman-teman buka Mendeley-nya atau tanpa teman-teman open ininya ya, buka artikelnya. Misalnya analisis pasar modal. Ini misalnya. Di sini teman-teman lihat ya, di sini ini kalau ada tulisan libraries STIK PTIK ACID, ini berarti website kampus dan ini bisa berupa buku. Kalau di sini ada tulisannya jurnal, seperti yang tadi saya bilang, berarti dia jurnal, artikel. Tapi kalau ada tulisannya repository, berarti dia dari skripsi. Seperti ini biasanya buku atau makalah atau ininya di apa namanya, modulnya ya. Ini dari jurnal juga, ini dari jurnal, ini juga penelitian, ini biasanya skripsi ya, skripsi. Kita contohnya ini aja nih, ini ya, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi bla 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 bla, ini jurnal, kita klik. Download lagi, aduh banyak banget ini download. Ini ya, sekarang hapus lagi. Nah ini juga tanpa DOI ya teman-teman. Tuh, teman-teman kalau misalnya mau ngambil, misalnya gini nih ya, wah ini ada contoh teori yang saya butuhin nih, kalian boleh langsung ambil dari sini. Misalnya ini di copy, terus masukin ke sini. Boleh nggak Bu? Boleh, nggak apa-apa, boleh aja. Asalkan apa? Asalkan sumber kutipannya dituliskan. Sumber kutipannya yang mana Bu? Sumber kutipannya itu dari si yang ini, dari Sinta sama dari Windy. Ini itu nggak boleh hilang. Oh, bukan dari sini, bukan dari yang ini, bukan ya. Ini jadi teman-teman tuh ngutip dalam kutipan. Jadi kamu mengutip si ini dalam bukunya, dalam karyanya orang lain. Boleh nggak? Boleh. Jawabannya kalau misalnya ditanya boleh nggak? Boleh ya. Boleh banget. Nggak pakai banget lah, boleh gitu ya. Boleh. Boleh ngambil nggak apa-apa. Gitu. Tapi dengan catatan Izin Bu, menanya Bu. sumbernya. Ya, boleh silakan. Berarti setiap halaman referensinya ditulis di bawah dong Bu?
Nah, ditulisnya bukan di paling bawah sini. Mungkin teman-teman ngelihat ada tulisan di bawah sini. Enggak. Unindra pakainya kutipan badan atau body note, di mana naruhnya di pinggir, di sini, di dalam paragrafnya. Jadi nulisnya nggak perlu di paling bawah. Nggak perlu. Tapi di sini nih kayak gini, pakai buka kurung, tutup kurung. Kalau di paling bawah namanya footnote. Kita nggak belajar footnote. Cukup diketahui aja, tapi nggak dipakai karena apa? Karena Unindra pakainya yang body note. Tapi nanti tetap saya ajarkan footnote itu seperti apa dan body note itu seperti apa. Body note yang udah jelas kayak gini, ditaruh di badan paragrafnya. Kalau footnote ditaruh paling bawah, kita nggak pakai paling bawah ya. Kita pakainya yang gini. Oke, baik Bu. Jadi kalau misalnya ada yang lihat, ih itu kan ada yang paling bawah, nah itu beda, itu namanya footnote. Coba kita cari lagi ya, gitu. Ini nih, teman-teman kalau ini ketuaan, kan harusnya paling tua 2021 misalkan. Ini terlalu tua nih 2019, Anda bisa klik yang di sini ya, sejak 2021 atau sejak 2024. Nanti akan muncul yang 2000 terbaru semua tuh, ya. Ada yang 2024, ada yang 2022 dan sebagainya. Jadi Anda bisa ngelihat dari sini. Gitu ya. Gak cuma yang penting gue bisa gitu, enggak ya. Tapi kalian juga harus tahu tahun-tahunnya, cara ngelihat dari Google Scholar juga teman-teman harus tahu. Oh, tadi yang seperti saya bilang. Jadi jangan asal ngambil aja gitu ya. Jadi harus tahu apa yang harus diambil dan masuknya ke bagian apa, bagian jurnal atau bagian buku atau bagian skripsi ya. Contohnya ini jurnal kan. Terus saya mau, ya ini cocok nih tentang pasar modal, tapi nggak mau syariah, tapi nggak apa-apa lah syariah ya, contohnya nih syariah. Kayaknya ini cocok, tapi belum sempat aku baca, aku mau masukin dulu aja deh ke Mendeley, nanti aku bacanya gitu ya. Gimana caranya kalian bisa langsung klik ini, kutip ya, langsung bisa masuk ke kutip begini. Nanti akan muncul di sini. Di sini ada macam-macam, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Yang mana Bu yang ditulis? Yang ini, ya. Karena kita pakainya yang ini. Yang Revman. Terus muncul nih, udah klik Revman, ini akan muncul nih. Google Scholar.ric. RIS. Kita bisa klik ini. Kemudian akan muncul di sini tanpa kalian capek-capek lagi. Lihat di sini add file. Kalau misalnya belum ada add filenya boleh download. Tapi karena udah ada, kalau udah ada nggak usah ya. Di sini ada add file, berarti filenya belum masuk ke Mendeley kalian. Baru data atau metadata atau data mentahnya aja. Yang baru masuk data mentahnya aja. Bu, kalau saya mau masukin artikelnya gimana? Masukin artikelnya mau nggak mau harus diunduh kalau masukin artikelnya. Unduhnya, ya ini tadi, diunduh di sini. Nah, diunduh di sini. Kalau mau ngunduh, dibuka dulu ininya. Terus mau nggak mau diunduh atau di-download. Layarnya kok nggak berfungsi. Ini teman-teman. Ini yang contoh ada DOI-nya nih. DOI. Nih DOI-nya ya. Ini DOI-nya. Ini itu artinya sudah terintegrasi sama sama data Kemenristek ya, Kemenristek bagian artikelnya Bima Sinta. Kalau kalian pernah dengar Bima Sinta, ini termasuk. Ada tulisannya, misalnya ada dosen yang minta kalian harus cari ya yang artikel yang memiliki Sinta grade-nya Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1. Nah, ini bisa lihat di sini. Atau kalian bisa lihat juga di sini ada tulisannya nggak Sinta-Sintaan. Kalau misalnya nggak ada, berarti dia belum termasuk Sinta artikelnya. Bu, kalau Sinta itu yang bagaimana? Sinta itu artinya yang udah terintegrasi sama Garuda. Ya, sama Garuda, nama Kemenristek. Artinya kumpulan yang sudah diakuin sama Kemenristek Dikti dengan nama jurnalnya atau tingkat jurnalnya itu udah nasional tingkat 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terus kalau misalnya nanti ada dosen yang bilang, oh kalian harus nyari artikel yang Q1, Q2, Q3, Q4, Q5.
sampai Q6. Ya. Nah, itu namanya jurnal internasional ya, yang memiliki key atau nilainya kualitasnya itu yang bagus gitu. Kalau yang semakin tinggi nilainya berarti semakin bagus. Kalau misalnya rendah bukan berarti tidak bagus, tapi agak beda nilainya, agak beda urutannya gitu ya. Itu tingkatannya. Sama kalau yang di Indonesia namanya Sinta. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 sampai dengan Sinta 6. Lihatnya di mana? Nanti ada tulisannya di sini. Kalau misalnya ada tulisan Sinta apa namanya? Piagam Sinta, berarti di situ termasuk Sinta 4 atau Sinta berapa. Contohnya ya, contoh lagi ya. Biar teman-teman tahu ya. Gitu. Kalau misalnya nih disuruh nanti semester berikutnya gitu ya, ada dosen yang minta cari jurnal yang bersinta 4 gitu misalkan. Terus saya di sini jurnal Sinta 4. Nah, di sini ya. Coba kita lihat. Ini terakreditasi, coba kita lihat dulu ya. Soalnya saya juga nggak hafal, saya nggak hafal jurnalnya sudah artikelnya berapa. Nah, kalau ada tulisan begini, Sinta 4 berarti dia sudah terakreditasi nasional tingkat 4. Paling tinggi tingkat 1. Ya. Berarti kualitas artikelnya dan kualitas jurnalnya bagus. Tapi bukan berarti yang 6 itu jelek, enggak. Atau yang enggak ada tulisan Sintanya itu jelek, enggak juga ya. Ini terakreditasi Sinta 4. Di sini ada tulisannya. Di sini visitorsnya berarti dari berbagai negara, makanya ada artikel yang minta pakai bahasa Inggris. Kalau yang udah Sinta itu biasanya menggunakan bahasa Inggris. Ada ya, diminta untuk menggunakan bahasa Inggris, itu karena dilihat secara open access internasional. Jadi bisa dilihat di orang-orang lain ya. Di sini jurnal ini itu dilihat sama orang Indonesia udah pasti, sama orang Amerika. Ya ini nggak tahu ya orang Amerikanya benar-benar orang Amerika atau orang Indonesia yang menetap di Amerika. Ini tergantung dari IP address-nya ya. Terus dari Singapura, dari Malaysia, dari China, dari Thailand, Jepang, British, Kanada, India, Rusia, dan Filipina. Nah, ini. Ya, ini visitorsnya atau yang membaca, yang melihat dari artikel ini. Jadi teman-teman ngelihat artikel juga harus yang berqualified sebenarnya ya. Yang minimal terakreditasi nasional ya, dan sudah DOI minimal. Tapi kalau misalnya dapatnya enggak ya nggak apa-apa. Ya, untuk beberapa kampus diharuskan yang Sinta misalnya. Untuk Unindra sendiri baru menapak ya. Jadi menapak menjadi lebih baik, jadi perlahan-lahan gitu, perlahan-lahan. Tapi nanti kalau misalnya ada gitu di semester depan, ada dosen yang minta kalian buat nge-review atau mencari data atau mencari studi kasus ya, kasus-kasus dari artikel, kalian analisis, terus dimintanya dari artikel yang Sinta 4 atau Sinta 5. Nah, kalian udah tahu, oh Sinta tuh yang seperti ini, yang ada tulisan SINTA. Ini terakreditasi nasional Sinta 4, 5, 6. Ada sampai 1 ya. Kalau ditanya bayar nggak sih Bu, kalau masukin ini ada yang bayar, ada yang enggak ya. Apalagi untuk Q, yang Q1, Q2, Q3 itu bayarannya bisa puluhan juta, bisa 10 juta, 12 juta. Ada juga sih yang gratis, tapi harus yang bagus. Dan nunggunya lama kalau yang gratis. Ya, namanya juga gratis. Biasanya kalau gratis nunggunya lama. Ya, di sini. Ini akreditasinya adalah keempat ya untuk artikel ini. Terus tadi balik lagi, Bu, kalau saya mau ngambil, terus mau mana tadi yang ini? Mana sih tadi? Ini ya, tentang ini. Terus saya mau download, mau masukin artikelnya, berarti teman-teman tinggal download aja PDF-nya di sini. Atau teman-teman bisa langsung klik yang ini. Bu, saya belum sinkron nih sama klik yang ini, berarti kalian harus
harus masukin ekstensinya dulu di sini. Ya, di sini Mendeley ekstensi. Nanti di sini kalau misalnya nggak ada harus dipin ya. Caranya gimana? Aduh, gue pokok lagi caranya gimana ya? Caranya itu kalau nggak salah di mana? Nanti saya kasih tahu lah caranya. Mana tadi Mbak? Mas. Nah ini. Nah ini klik yang ini. Kalau ini sudah masuk di sini ya, klik yang di sini. Kalau nggak tahu caranya diklik yang ini, terus klik yang ekstensi. Di sini visit Chrome web. Nanti akan muncul ada di sini. Nah, di sini terus kemudian tulis di sini Mendeley. Ini dengan catatan udah diunduh ya. Kalau misalnya belum diunduh mah nggak bakalan ada. Yang catatan ada Mendeley. Nanti akan muncul di sini Mendeley. Nah, di sini hapus ada tulisannya masuk ke Chrome. Nah, karena saya sudah ada, jadi tulisannya di sini hapus. Kalau misalnya belum ada, nanti klik yang ini, nanti akan muncul di sini. Bu, kalau belum muncul, nanti klik yang lambang ini, dipin, ya. Tuh, kan ini juga nggak ada. Tapi karena saya sudah masukin, jadi dipin, jadi muncul. Ya. Sebenarnya sih teman-teman juga pasti udah bisa sih, ini mah ya gampang, guys. Hal yang seperti ini tuh harusnya nggak perlu diajarin. Yang gini, terus klik yang ini ya, Mendeley. Habis klik Mendeley, nanti akan muncul di sini, ngeng, lagi loading ya. Kemarin juga saya bilang boleh ngambil dari mana namanya berita, boleh. Ya ngambil dari berita boleh. Tuh di sini udah tulisannya ya. Teman-teman lihat di sini typenya ya, tipenya. Tipenya jangan sampai salah. Tipenya itu harus tipenya jurnal. Di sini macam-macam ada tipenya, ada book, generic, working paper, konferensi proceeding. Nanti si laptop kalian, si Mendeley kalian udah ini sendiri kok. Akses sendiri gitu ya, ini masuknya kemana. Kalau misalnya nggak jelas tipenya, ini nggak bakalan bisa di add ya, nggak bakalan bisa di add. Ya, ini nggak perlu ya, nggak perlu ditulis, langsung aja add to Mendeley. Add to Mendeley. Emang iya bakal ada kita muncul ya di sini. Jangan lupa disinkronisasi. Disinkronisasi. Ini udah ada nih. Tuh. Udah ada. Belum ada ininya. Bener nggak sih? Bener nggak sih teman-teman ini? Analisis perkembangan pasar modal. Analisis, oh iya bener. Ini. Ya, disinkron dulu. Nanti bakal muncul di sini sama. Tetap nggak ada filenya. Jadi mau nggak mau harus diunduh. Diunduh dulu dari sini. Ya, diunduh dulu dari sini, nanti masuk ke sini. Jadi teman-teman boleh mengunduh di sini, boleh juga cuma metadatanya doang. Bu, metadatanya aja dulu lah. Filenya nggak usah, nanti aja kalau mau ngelihat, nanti tinggal klik yang ini aja. Ya, tinggal klik yang ini, nanti bakal muncul kok di Mendeley saya. Nanti saya bisa lihat websitenya. Boleh kayak gitu, boleh, nggak masalah. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya udah fix banget, silahkan dimasukin unduhannya. Tapi kalau belum, ya ini seperti ini kan begini nih. Nanti tinggal view PDF-nya di sini. Tinggal klik, aduh, Mahir. Nanti bakal ada di sini PDF-nya. Oh ya, lama. Download tuh, nanti bakal download di sini. Open, tetap mau nggak mau mah nge-download ya teman-teman tuh. Terus setelah di-download terus mau saya hapus boleh aja, nggak masalah. Di-download terus nanti udah dimasukin ke Mendeley, terus nanti di data kalian, di laptop kalian dihapus nggak apa-apa, nanti tetap bakal ada kok. Tetap bakal ada.
Nggak percaya, so kita cobain ya. Tadi filenya mana? Ini. Salah. Ini. Ini masukin. Udah masuk. Biasa ya, sinkron aja dulu. Terus saya mau ngapus di sini, nanti bakal ada apa? Bakal masih ada atau enggak kali ya? Kita lihat. Kalau nggak salah sih bakal tetap ada ya. Kalau nggak salah, insya Allah ada. Saya lupa. Tapi kayaknya ada. Nih ya, lihat. Try di sini. Masih ada. Kecuali ininya disilang, baru hilang. Gitu. Jadi ini masih ada teman-teman. Jadi teman-teman bebas, bebas untuk menggunakan atau memakai mendelay. Bu, saya mau ngambil mendelaynya dari mana? Dari berita misalnya. Boleh nggak? Boleh. Kompas ID. Dari berita, Bu boleh ngambil dari berita. Buat apa sih ngambil dari berita? Berita itu diambil bukan buat teori ya teman-teman, tapi buat apa namanya? Memantapkan fenomena kalian. Jadi buat referensi teman-teman agar oh bener loh ada kejadian seperti ini. Misalnya teman-teman ada yang mau membahas mengenai pendidikan karakter. Kenapa pendidikan karakter itu dibutuhkan? Karena misalnya sudah banyak para siswa yang tidak sopan atau yang seperti apa gitu ya. Dibuktikan dengan apa? Dengan adanya fenomena di luar ya, fenomena yang ada gitu ya di Kompas, di berita itu sebagai bahan rujukan nih, ada loh berita kayak begini, ada loh kejadian kayak gini, sehingga saya sangat peneliti urgent banget untuk melakukan penelitian ini, atau sangat penting penelitian ini untuk dilakukan. Gitu, sangat penting penelitian ini untuk dilakukan. Maka seperti berita di Kompas atau maunya di Instagram, Bu, dari Instagram aja ngambil beritanya boleh. Ngambil kejadiannya atau ngambil fenomenanya dari Instagram boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, bebas gitu ya. Itu mah sebagai ini aja, sebagai penguat aja bahwa penelitian kalian itu memang benar-benar layak buat dilakukan gitu, nggak cuma asal ngomong aja. Gitu. Bu, gimana kalau yang penelitiannya ngambil dari ini sendiri? Loh, kok mati? Ngambil dari kantor sendiri. Nah, kamu lihat dulu penelitiannya tentang apa masalahnya. Kalau misalnya tentang gaya kepemimpinan, ya itu dia, cari artikel yang mengenai gaya kepemimpinan. Ini loh, penelitian mengenai gaya kepemimpinan itu yang sudah pernah dilakukan oleh si A, itu begini, sehingga kamu juga tertarik. Karena apa ya? Karena dasarnya sudah pernah ada penelitian yang seperti itu. Tapi beda kantor atau beda tempat atau beda tahunnya. Itu tidak masalah. Ya, itu sebagai bahan rujukan aja, bahan penguatan bahwa fenomena itu dari sebuah fenomena itu, sebuah masalah itu diperlukan. Itu ya. Kemudian kalau nggak salah kemarin saya ngeliat di media sosial di Instagram ngapain bikin bab 1, semua itu selalu diawali dengan masalah ya, baru nanti bab 3 gimana caranya, ya caranya mengukurnya gimana, itu selalu diawali dari latar belakang dulu, alasan kenapa sih membuat judul ini, alasan kenapa kalian tertarik sama penelitian ini, itu selalu dari latar belakang, selalu dari fenomena dan masalah yang ada ya. Jadi teman-teman jangan asal terkena, wah iya ya nggak butuh itu yang namanya latar belakang, jangan. Tetap butuh yang namanya latar belakang. Masalah itu tetap ada, kalau udah ada masalah baru nanti ke datanya. Nanti udah kumpulin data ternyata di latar belakangnya kurang kuat, nanti balik lagi gitu ya. Jadi dari mulai fenomena dikuatkan oleh data. Ya, dari fenomena nanti dikuatkan oleh data, bukan dari data kemudian dikuatkan oleh fenomena. Bisa juga seperti itu, namun lumrahnya dari fenomena dulu baru dikuatkan oleh data. Setelah data ada, baru dianalisis. Oh, ternyata seperti ini.
Kayak kalian kalau di kantor misalnya data dulu yang ada nggak apa-apa, terus akhirnya ditambahin sama fenomena. Jadi ini mah gimana masalahnya aja gitu ya, gimana masalahnya yang ada gitu. Mau ngambilnya pandangannya seperti apa sih namanya tuh? Kemarin tuh yang materi kedua itu deduktif induktifnya ya, pandangannya teman-teman mau yang ngumpulin data dulu baru ke fenomena atau mau ngumpulin fenomena dulu baru ke data, itu terserah ya, terserah teman-teman enaknya gimana, daya pikirnya sama daya nalarnya itu seperti apa. Itu beda-beda, nggak bisa dipaksain. Kalau kata saya mah harus deduktif dulu ya belum tentu. Mungkin teman-teman ada yang punya nalar yang harus induktif dulu, ya nggak masalah, itu sih tidak masalah. Semua beda-beda ya, teman-teman memiliki nalar yang beda-beda. Saya sama teman-teman kan beda. Kamu sama satu rahim aja deh, kamu sama adik kamu aja kadang suka beda. Yang kembar pun juga pasti ada perbedaan. Jadi apalagi saya sama kalian yang nggak punya hubungan darah gitu ya, pasti beda banget. Tuh. Jadi nggak usah memaksakan diri harus sama gitu sama orang lain, jangan gitu. Oh kok ini tugasnya beda sih? Kok lu mah begini sih mikirnya, kok gua mah begini? Ya emang beda-beda cara nalarnya. Ya jadi nggak usah terfokus sama yang harus sama. Oh berarti gua harus hitung. Nanti pada saat hitungan kok dia mah hitungannya dapatnya nilainya 9, sedangkan gue dapatnya 9,7 gitu. Kenapa kok nggak bisa sama? Kok nggak sama? Ya beda-beda yang pasti. Tuh. Pasti akan berbeda. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ngomong-ngomong ini kenapa layar handphone saya nggak bisa ini nggak bisa dipencet. Tapi tetap ada kan ya? Ini di Kompas ya, misalnya ini Kompas ya. Misalnya di Kompas. Teman-teman, aku masih tetap ada kan online, Ibu? Ada Bu, masih ada Bu. Iya, soalnya Jelas Bu. Oke, soalnya dia handphone saya gelap, teman-teman, gelap layarnya, saya nggak bisa ngelihat sebenarnya. Tuh ya, saya nggak ngerti kenapa suka kayak begini. Makanya jadi saya kalau nanya kayak gitu mohon maaf ya. Misalnya saya mau atau teman-teman mau mengenai di sini ekonomi nggak ada ya apa aja lah, misalnya ini nih peta Timur Tengah pasca genjatan senjata. Sama Uma nama gimana gede. Gimana kecil. Kata ayah bawang kan pas mau nginep di rumah. Sama bebek di situ sama ayam. Sama teman iya. Jangan ada juriknya di sana. Bukan aku. Tulisin ayat kursi. Tulisin sana. Ngarang. Ya boleh. Baik nanti ada juriknya di situ. Manggil Ari. Ini ya, misalnya ini nih dari artikel Kompas. Bu, kenapa disebutnya artikel juga? Jadi artikel itu ada dua macam ya teman-teman. Ada artikel ilmiah sama ada artikel populer. Nah, ini termasuk artikel semi ilmiah ya. Kenapa ada seminya? Karena di sini berdasarkan keadaan gitu ya. Jadi tidak terlalu ilmiah banget. Kalau misalnya ilmiah itu kayak artikel yang dianalisis sama teman-teman ya. Artikel penelitian kayak misalnya analisis hubungan bla 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 dengan bla bla bla, kayak ini analisis perkembangan pasar modal dan sebagainya. Nah, itu merupakan artikel ilmiah. Kalau ini artikel semi ilmiah. Bu, kalau artikel populer kayak gimana? Artikel gosip ya, itu artikel populer namanya. Kalau perselingkuhan antara si A dengan si B meluas dan bla bla bla. Nah, itu artikel populer namanya. Nah, ini aku butuh nih kalimat ini misalnya di dalam artikel diriku, artikel saya misalnya. Gimana ya cara downloadnya? Nah, kalian cukup mengeklik ini aja, klik mendelete. Setelah itu nanti ada di sini. Nah, teman-teman lihat ya, kalau misalnya nggak sesuai tipenya, nanti ada tulisan kayak gini nih. Jadi harus disesuaikan. Apa Bu? Ini Bu, ini bisa jadi web page. Oh, tetap ya. Berarti newspaper, artikel. Oh, masih tetap. Apa-apa ini dihapus.
ini masuknya ke newspaper artikel. Sudah, warnanya sudah biru ya. Kalau misalnya belum biru nggak bisa di-add, tapi kalau misalnya udah biru bisa di-add. Klik gitu. Di sini ada tulisan years, volume, month, day. Di sini year-nya ya tahun berapa ini? Tahun berapa ini teman-teman? 2025. Anda tinggal tulis 2025. Volume nggak ada, skip ya karena emang nggak ada. Month-nya di Juni. Tulis di sini JUNI. Lalu day-nya itu bukan hari tapi tanggal ya 27. Berarti hari ini ya, tanggal ini. Autors-nya di sini pas ya sama nih, Muhammad Abdurrahman. Autors-nya di sini Mustafa maksudnya. Di sini gabung, berarti ditukar nih. Sama pinjam ya Bu buat di pos. Abdurrahmannya dipindahin ya. Jangan dia mau ngapain? Ih, jangan macam-macam kamu. Apa dong? Kan di lantai kan. Paste. Ini dihapus ya. Tadi 27. Kan salah saya. Juni, JUNI. Mana sih? Juni. Ini saya sampai jam 8 ya, teman-teman. Kan balik berapa tadi? 27. Ininya Juni. Tadi tahunnya adalah volumenya di skip aja ya, nggak ada tulisan volume soalnya di sini 2025. Jadi nggak perlu ditulis semuanya. Ya DOI juga nggak perlu, orang nggak ada. Jadi ini sesuaikan aja newspaper ya, berarti klik newspaper di sini. Tinggal di add aja. Emang ada benar di Mendeley bakal muncul teman-teman. Sinkron ya, jangan lupa. Siapa tadi namanya? Udah di add kan ya? Oh belum. Oh failure. Failure to add paper to Mendeley hub error. Oh berarti belum bisa karena apa? Karena tipenya, misalkan tipenya bukan newspaper, misalnya magazine. Cobain. Nggak bisa juga, apa dong? Kalau nggak bisa, kita pakainya generic aja. Oh, masih nggak bisa juga. Biasanya kalau nggak bisa semuanya, itu pakai generic. Magazine tadi nggak bisa, web page mungkin. Cobain ya. Failure to add paper to Mendeley HTTP error. Oh. Tidak bisa, web page berarti salah. Apa ya? Booking paper nggak mungkin. Konten nggak mungkin. Biasanya generic ini masuk. Kenapa ini nggak bisa ya? Biasanya generic masuk. Kalau misalnya nggak bisa ya berarti nggak bisa dimasukin ya. Itu. HTTP-nya Kompas, pas nih. Timur Tengah, pasca benar. Abstraknya isinya support. Setting. Ada. Ini ya. Sebenarnya sih biasanya kalau misalnya nggak bisa di magazine atau di newspaper, itu biasanya di generic. Kalau di generic itu biasanya umum, biasanya bisa, tapi kayaknya tetap nggak bisa. Oh, kalau nggak bisa berarti nggak bisa dimasukin ya teman-teman. Cobain yang lain deh, yang bisa dimasukin. Maksudnya berita yang lain. Berita yang lain. Atau mungkin yang terlalu baru. Berita tentang ekonomi. Bu, mau nanya Bu. Boleh. Kalau saya sih baru dengar-dengar aja sih Bu ya. Biasanya ada beberapa
anak yang ketika di tengah-tengah perjalanan gitu ya, tiba-tiba harus ganti judul lagi. Itu biasanya faktor apa sih, Bu? Ya, ya, ya. Itu ganti judul karena kaliannya nggak bisa ngejelasin dengan baik gitu ya. Atau yang paling positifnya ya, misalnya ini di dunia pendidikan, gitu. Misalnya harusnya di kelas 11 itu misalnya pada saat sebelum ujian, ternyata pada saat sebelum ujian kan kalian belum nyebar data gitu ya. Kalau belum nyebar data mau nggak mau kalian gantinya bisa ganti di kelas yang di bawahnya atau bisa ganti judul banget gitu. Itu paling jeleknya banget, paling paling buruknya gitu ya. Tapi kalau misalnya di dunia non ekonomi, non pendidikan, di ekonomi itu berarti teman-teman datanya nggak ada, ya datanya nggak ada, atau oh ternyata maksudnya atau teman-teman menjelaskan ke dosennya berbeda, teman-teman pandangannya yang A atau dosennya yang B, jadi belum bisa mensinkronkan. Makanya pada saat teman-teman nanti menjelaskan ke dosen materi atau ke dosennya, kalian tuh maunya gimana gitu, karena kan yang meneliti dosen tuh mau meng-ACC bebas ya, mau meng-ACC tuh itu tergantung teman-teman gitu. Kalau misalnya tidak di ACC bukan berarti dosen yang nggak mau, tapi mungkin teman-teman nanti nggak bisa ngejelasinnya. Maksudnya apa, si dosen nangkepnya apa. Jadi harus dijelasin, gini loh Bu, maksud saya meneliti itu begini, 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 step by step-nya tuh dijelasin. Bagi yang ngejelasinnya cuma, gimana ya Bu ya, gini, enggak Bu, maksudnya tuh begini, begini, tapi pakai bahasanya tuh yang nggak logik gitu. Atau yang nggak, nanti dulu kenapa? Gini loh, ibu lagi ngapain? Ya nanti dulu. Ambil tuh cucian kamu, turunin. Jadi biasanya seperti itu, tidak bisa menjelaskan dengan pasti mau dibawa kemana ranahnya. Makanya saya minta dari sekarang teman-teman udah fokusnya mau kemana? Fokusnya mau ke ekonomi atau mau ke pendidikan, seperti itu. Ya, mau kemana, maunya ke arah yang mana. Tapi biasanya kalau teman-temannya udah menjelaskan dengan baik, nggak bakalan diganti, kecuali datanya emang nggak ada. Makanya teman-teman kalau misalnya mau ini datanya harus ada, harus jelas ya. Datanya tuh kayak gimana? Misalnya teman-teman mau nyari, saya males ketemu manusia, saya maunya ngelihat data aja ya. Biasanya yang PT-nya terbuka, TBK ya, seperti tingkat penjualan tuh biasanya kan PT terbuka ya, TBK ya. Saya nggak terlalu paham banget ekonomi karena saya bukan orang ekonomi, tapi saya belajar ya tentang ekonomi. Itu biasanya yang PT yang tulisannya TBK. Jadi di sini tuh ada grafik penjualan atau data penjualan. Benar nggak? Teman-teman yang kerjanya di retail atau yang terbuka biasanya suka ada kan grafik data penjualan. Nah, itu kalau misalnya bisa dipakai, ada datanya silakan. Kalau misalnya nggak ada ya mau nggak mau diulang. Pernah kok kejadian yang tahun berapa ya? Saya lupa. Itu dia mau meneliti Danon. Ternyata Danon itu kan tertutup ya. Datanya nggak bisa minta sembarangan. Jadi akhirnya dirubah tempatnya, bukan Danon, tapi Sostro. Gitu. Kalau nggak salah Sostro itu TBK terbuka. Mau nggak mau, ya dari latar belakang harus diganti. Itu sih karena itu sih Mas. Saya nggak tahu ya, ini Mas siapa tadi yang bicara? Maaf ya, soalnya gelap layarnya jadi nggak kelihatan. Tadi Mas siapa yang nanya ya? Mas Novan ya? Novan. Iya, Bu. Jadi saya ngapalin suara aja jadinya nih. Nggak kelihatan soalnya ya para runten lah. Ya, maaf. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak mau ganti nanti ya takut karena itu. Salah satu alasannya karena itu. Karena datanya nggak ada. Kalau negatifnya ya mungkin karena dosennya susah ditemui, nah itu udah negatif banget sih. Tapi tergantung mahasiswanya juga. Buktinya besok saya banyak banget bimbingan karena mereka pada males. Giliran saya bilang, besok terakhir ya kita ketemu, langsung listnya banyak. Bisa jadi karena itu.
Tapi sepengetahuan saya mah kalau anak ekstensi pasti cepat-cepat karena mereka nggak mau ngeluarin duit banyak-banyak lagi gitu ya. Lumayan kan SPP 3 juta ya? Berapa juta? 3 juta, 2 juta. Ekstensi teh, lupa saya. Jadi karena bayar sendiri jadi berapa? 3 kan ya? 2 juta. Ya, jutaan. Iya. Biasanya karena pakai duit sendiri, duit kerja sendiri, jadi pengen buru-buru selesai. Buktinya yang sekarang bimbingan sama saya, yang duluan selesai itu yang anak ekstensi. Yang ekstensi duluan. Dari 5 orang, 3 orang lah yang udah. 2 orangnya emang agak lambat, nggak apa-apa. Dari materinya agak lambat soalnya. Gitu. Biasanya sih, makanya biasanya anak ekstensi itu dari mulai semester 5, 6, 6, 7 itu udah fokus banget buat ngambil judul. Itu sih teman-teman. Ya, jadi jangan asal yang penting gue ngerjain tugas bahasa Indonesia ya, kalau bisa mah jangan gitu ya, dipupuk dari sekarang. Jadi sekarang tuh nanam bibitnya lah saya ke kalian. Nanti bakal berkembangnya, dipupuknya kayak gimana itu terserah. Itu gimana kalian gitu. Kalau kalian yang sungguh-sungguh ya berhasil berkembang, berbunga dengan baik. Kalau misalnya nggak lama berkembangnya ya karena lama juga teman-teman. Ini ngomong-ngomong ada pertanyaan Mendeley? Ya, jadi ada 2-3 macam. Ada yang masuk langsung dari sini, dari artikel sini ya, dari nama lagi. Dari sini bisa dikutip langsung. Bisa juga dibuka dulu websitenya, terus masukin ke sini bisa. Atau bisa juga unduh dulu ya, kalau misalnya mau ngunduh dulu seperti ini. Saya udah unduh, terus saya mau masukin ke Mendeley, gitu. Tinggal klik yang ini teman-teman, ya. Bu, saya mah bukan Mendeley desktop, saya Mendeley yang satu lagi. Ada tulisannya add ya, pasti ada tulisannya add. Nah, add-nya di sini ada macam-macam. Kalau misalnya add files ya, klik add file. Yang mana ya filenya? Tadi yang ini udah dimasukin, yang ini kalau nggak salah. Yang ini juga udah. Yang mana ya? Inilah ya. Ini. Terus open. Sugeng. Nah, ini. Tuh. Analisis faktor-faktor memberi minat belanja di pasar modal. Tuh, ini masuk. Filenya udah ada langsung. Jadi emang sih paling lengkap itu kalau kita masukinnya dari file. Cuma kalau teman-teman males unduhnya ya caranya yang 2 tadi. Tapi kalau misalnya nggak males, kalian baca dulu. Oh, ini cocok nih jurnalnya, baru unduh, baru masukin. Tapi kalau misalnya buat data doang yang oke, bagus nih, masukin dulu, nanti bacanya belakangan boleh. Bebas maunya seperti apa ya. Kemudian Bu, saya ternyata punya bukunya, nggak bisa dimasukin filenya ke sini. Gimana dong caranya? Bisa di sini tulis add entry manually, artinya mengentry atau memasukkan data secara manual. Klik ya. Di sini tulis nih, nggak mungkin tipenya jurnal. Kalau jurnal mah ya pasti kalian unduh aja kan. Makanya mungkin di sini books aja lah, buku gitu. Not title-nya, judul bukunya, misalnya tentang pemasaran. Di sini ada tulisannya last name, first name. Misalnya namanya Mustofa Amin. Berarti Aminnya yang di belakang. Amin, Mustofa. Tahunnya tahun berapa? Misalnya tahun 2018. Ini mah misal ya teman-teman. Page-nya halaman, kalian ngambil di page halaman berapa? Misalnya halaman 56 sampai dengan 60. Tulis. Bu, abstraknya kepanjangan, nggak mau ditulis. Tenanawan, nggak apa-apa ya. Terus, edisi. Kalau misalnya ada tulisan edisi, di depannya di awal buku, ada tulisannya edisi kedua. Misalnya tulis edisi kedua. Ada tulisannya editor, tulis editornya. Kalau nggak ada, skip aja. Publishernya siapa? Publishernya misalnya penerbitnya Erlangga. Misalnya, di contohnya Erlangga. Ada yang namanya Erlangga ya di sini. Kalau nggak salah tadi izin. Terus URL-nya nggak ada, DOI-nya juga nggak mungkin ada, ISBN-nya kalau ada di tulisan di paling bawah ya biasanya, kalau nggak di baliknya, di lembar, saya nggak punya buku paket juga sih ya,
di belakangnya ya di lembar kedua atau lembar ketiga itu ada tulisan ISBN. Nah, kalau misalnya ada tulisin di sini. File karena nggak punya filenya, skip aja nggak apa-apa. Baru di save, teman-teman. Ada nggak? Ada di sini. Ya, ada di sini. Terus, Bu, caranya kalau di sini masukin ke Word itu bagaimana? Caranya teman-teman masukin ke Word itu gampang ya. Ini nanti minggu depan aja ya. Masukin ya. Yang pasti teman-teman udah belum menemukan judul yang sesuai. Jadi untuk yang sekarang ini saya minta teman-teman buat judulnya aja lah ya. Buat judulnya aja, teman-teman. Buat judulnya aja dengan cara kayak gini. Buat judul sama buat cover kayak begini nih. Ya, ini banyak banget merentet. Buat cover macam ini. Mana ya? Nah, ini bikin aja kayak gini dulu. Ya, udah belum? Judulnya juga kalian masih belum ya? Judulnya udah belum sih, teman-teman? Saya tuh nggak bisa ngelihat kalau saya klik yang ini, ngelihat kalian nanti ini di sini nggak bisa gelap, teman-teman. Handphone saya nggak. Jadi kumaha ini udah belum, teman-teman? Sini. Ya, saya tadi ini handphonenya rusak, nggak tahu kenapa. Jadi gitu ya, teman-teman. Bikin aja kayak gini dulu. Udah belum? Nah, sini handphone deh. Udah belum, teman-teman? Bikin judul atau punya judul itu udah atau belum? Belum, Bu. Belum? Kenapa ya? Bikin judulnya dulu aja ya, teman-teman. Bikin kayak gini dulu. Ini buat tugas 8 ya. 2 pertemuan lagi itu tugas 8. Ini kan 5, 6, 7. Setelah itu tugas 8 itu saya minta teman-teman untuk bikin cover sama bab 1. Bab 1 itu isinya apa aja, Bu? Bab 1 itu isinya ini nih, teman-teman. Nih, kalau kuantitatif, makanya saya kan harus tahu dulu kalian pakainya kuantitatif atau kualitatif. Kalau misalnya kuantitatif kalian pakai ini. Nih, bab 1 itu dari A sampai dengan F. Ya, dari A sampai dengan F ini buat tugas 8 atau tugas besar. Nanti tugas keseluruhannya ini 5 bab. Tapi nggak semuanya. Di sini kayak hipotesis, teknik analisis kan kalian nggak perlu ya karena masih baru gitu ya. Kalian cukup di teknik pengumpulan sampai teknik analisis data aja. Teknik analisis data pun kalian kan cuma cukup sampai statistika yang kemarin, yaitu uji simpangan baku. Betul ya? Uji simpangan baku. Ya, betul, Bu. Benar ya? Nggak ada tambahan, nggak ada uji regresi gitu, nggak? Belum, Bu. Belum, Bu. Simpangan baku doang. Ya udah, berarti kan teknik analisisnya sampai simpangan baku aja. Berarti hasil analisisnya, nanti hasil penelitiannya cuma sampai simpangan baku. Berapa hasil simpangan baku di teknik analisis ini cukup kasih rumusnya aja. Nanti di hasil penelitian baru hasilnya. Oh, hasil min berapa, hasil median berapa, hasil modusnya berapa, hasil simpangan bakunya berapa. Lalu dibahas
Kenapa jumlah rata-ratanya segini? Oh, karena begini. Kenapa jumlah modusnya begini? Oh, yang paling banyak tuh ini karena bla 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 gitu. So di situ di pembahasan implikasinya nggak perlu karena kalian kan memang masih baru, jadi implikasi nggak perlu. Keterbatasan penelitian udah jelas banget, terbatas banget, jadi nggak usah. Paling di bab 4 cuma A sampai B. Di bab 3 itu A sampai dengan F. Di bab 2 itu A sampai dengan C aja. Hipotesis belum ada karena kalian belum bisa berhipotesis ya benar atau enggaknya gitu ya. Di sini bab 1 juga cuma sampai F. Ini kan mengarang bebas nih tujuan sama kegunaannya kira-kira seperti ini tujuannya sama kegunaannya. Lalu ini di sini sampai sini. Ini daftar riwayat hidup nggak butuh, nggak perlu ya. Daftar ini aja referensi ya, referensi sampai referensi aja. Gitu. Jadi ini tuh untuk tugas akhirnya. Tugas akhir nanti saya suruh kalian ngumpulin di G Drive. Kalau tugas akhir nggak ngumpulin ya ada dua kemungkinan, nggak lulus atau nilainya C ya, atau C+. C+ tuh ada nggak ya? Atau C atau B- lah gitu. Kalau tugas besarnya nggak ada. Apalagi kalau tugas UTS-nya ya, tugas tengahnya itu juga nggak ada atau terlambat gitu. Terus kalau yang kualitatif juga sama, sampai F, cuma sampai C, terus cuma sampai teknik analisis. Karena yang G nggak ada, cuma sampai pembahasan, udah gitu. Ya, jadi untuk tugas besar tuh sampai sini nih. Harusnya sih sampai sini setengahnya, tapi nggak apa-apa lah sampai sini. Kalau saya bisa nerangin minggu depan sampai sini, nanti berarti tugas besarnya sampai bab 2. Makanya sekarang saya tanya, udah atau belum? Gitu. Udah ada apa belum judulnya? Belum, Bu. Kenapa belum? Kenapa belum? Kenapa? Sibuk kerja, ya namanya juga kuliah sambil kerja, ya manage waktunya harus bisa gitu ya. Kebanyakan undangan Bu, ya undangan kan gak sampai malam ya undangannya ya. Ada undangan sunatan Bu kebanyakan, atau saya ada yang nikah Bu, saya nikah gitu ya, pasangannya minta bantuan sama pasangannya. Bu, kalau saya mau nanya nanti japri ke Ibu gitu, apa yang mau saya ditulis gitu Bu? Boleh nggak Bu? Subbab-subbabnya Ya gitu Bu? boleh. Ya boleh lah. Boleh. Saya menerima kok. Menerima WA, nggak masalah saya mah. Sok aja kalau mau nge-WA. Ya, mau jam berapa juga sebenarnya saya nggak masalah. Kalau saya yang penting disebutin. Kalau saya ya, kalau dosen yang lain mah saya nggak tahu. Yang penting sebutin namanya sama tujuannya apa gitu. Itu doang. Nah, kalau misalnya kalian nge-WA jam 10, kalau saya jam 10 masih bangun ya saya jawab. Kalau saya udah tidur ya saya jawabnya besoknya. Oke, baik Bu. Soalnya saya biar nggak salah aja gitu Bu. Iya, nggak apa-apa sok WA ya, nggak masalah ya. Saya itu masih jadi ini kalian kan sampai bulan apa sih bulan apa kita selesai? Agustus ya? Sampai bulan Agustus kalian masih boleh kok ngerepotin saya, nggak apa-apa. Oke, siap Ibu. Terima kasih. Yang lain juga perempuan silakan gitu. Jangan berpikir Bu dosen perempuan biasanya baiknya sama anak laki-laki, enggak ya. Tuh kalau anak laki-laki nyebelin juga saya masa sebel gitu. Tidak berarti gitu. Terus dosen laki-laki sukanya sama sama anak perempuan dong mahasiswa. Nah, itu mah saya nggak tahu ya, tergantung itu. Gitu. Kalau saya semuanya saya sukai. Tidak ada pilih kasih. Kalau yang laki-laki nyebelin ya saya sebel. Kalau yang perempuan baik ya saya senang baikin. Kalau yang nyebelin juga saya sebel. Manusiawi guys, saya juga manusia.
Sok, ada yang mau nanya lagi? Kalau bisa, ya bukan kalau bisa wajib deh. Kalau saya ngomong kalau bisa, kalian nggak banyak enggaknya nanti. Wajib ya minggu depan pada saat online, udahlah gitu. Saya tanya satu persatu. Itu wajib ngasih tahu judulnya kira-kira mau kayak gimana. Plus udah ada artikelnya. Teman-teman, cari. Ini udah tahu nih judulnya. Terus cari artikel yang mirip. Bu, ada yang mirip banget. Ya iyalah, nggak mungkin ada yang mirip banget ya. Cari yang hampir mirip, bukan yang mirip banget. Yang hampir mirip. Kalau kebetulan sama banget ya alhamdulillah. Kalau misalnya nggak sama, ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya dapat nih sama banget, wah ini sesuai banget nih artikelnya sama gue gitu ya. Nggak apa-apa, sok gitu ya, pakai. Gitu. Setelah itu nanti di bab selanjutnya, di tugas selanjutnya, selain 4 artikel, 4 atau 5 ya, saya lupa. Selain 4 atau 5 artikel, terus saya minta teman-teman cari 2 skripsinya yang hampir mirip juga. Ingat ya, hampir mirip, bukan yang mirip, hampir. Hampir, jadi mendekati mirip. Dapat yang mirip, alhamdulillah. Nggak dapat, ya sudah. Gitu. Minggu depan. Boleh, bisa. Siapa aja sini? Ini Mbak siapa? Mbak Andini, bisa Mbak Andini? Mana Andini? Mbak Laila, gimana Mbak Laila? Mbak Kaila, emang ada nama Kaila? Mbak Kaila, Mbak Latifa, Reza, ini Reza yang mana nih? Reza yang perempuan atau Reza laki-laki? Reza Mas Artamevi ya, Bu. Oh, Reza. Penyanyi apa itu, Mbak? Tuanya Torik. Iya, itu mah penyanyi ya. Mas Adi Guna. Mas Adi Guna mah udah dah, nggak usah. Dirimu kan proposal ya, pakai proposalmu aja. Dia Mbak Silpi, Bu. Mbak Nabila, Mbak Hani, Mas Alif, Mas Gilang, Mas Faisal, Hadir, Mbak Bu. Dewi. Iya, mana gitu. Apa judulnya? Mbak Dewi. Mas Erlangga, Mbak Anissa. Mbak Anissa udah nikah, ini foto profilnya pakai ini. Sudah Ibu, sudah punya buntut. Anaknya Oh banyak iya, ya, Mbak anaknya. Anissa itu Anaknya yang banyak. ini ya. Yang apa namanya, yang D3. Nah tuh, yang D3, Mbak Anissa. Iya, Bu, segera ya, Bu. Apa lagi? Udah. Mbak Anissa, karena udah pernah ada D3 jadi udah tahu lah, udah gampang ini. Wah, gampang Bu, bisa saya. Easy. Ya, bagus tuh. Lalu Mas Asep, Mbak Mega, Mbak Yuliana, Mbak Suci, Mas siapa iki? Heldan. Heldan kan bener ya Mas ya, bukan Mbak kan? Mas Heldan, Mbak Aziza, Nur Aziza. Ini yang istrinya si ini ya. Siapa yang Nur Aziza tuh? Aduh, Mbak Arhan, Septi, Bu. Mbak Lilis. Oh iya si Raihan, Raya. Siapa pemain bola tuh? Arhan Pratama. Arhan. Han. Nah, Terus Mbak Pebi, Mbak Mas Pariu, Mbak Sela. Mana? Wis Durung, Mas Ibu Idam. Septi hadir, Bu. Ya, belum saya absen nanti. Azka, Gita, Muhammad Nun, Mbak Miftah, Mbak Gita, mana kalian? Jangan cari kerja mulu kerja mulu ntar kaya loh. Kalau kaya tuh harus ngajak-ngajak, nggak boleh sendiri-sendiri. Ya, cari judulnya coba. Kalau misalnya kalian udah S1, kan naik jabatan tuh sama naik gaji yang tadinya 9 juta jadi 12 juta gajinya. Ayo cepetan selesaiin S1-nya dari sekarang, harus nyari judulnya. Ya, nyari judul tuh kayak nyari soulmate ya, teman-teman, kayak nyari pasangan, jadi harus yang bener, harus yang pas di hati kalian gitu. Jangan yang penting gua ngerjain, jangan punya pikiran yang penting gua lulus, yang penting gua ngerjain, jangan nak. Bisi nggak ikhlas ibu ngasih nilainya ya, gawat kalau guru pendidik nggak ikhlas ngasih nilainya tuh gawat tuh ya, bisi nggak ridho, gawat tuh mah ya, bahaya gitu.
Saya absen ya, saya presensi, bukan saya absen. Absen mah berarti nggak masuk. Saya presensi, mana ya presensi saya nih dia? Ibu boleh minta saran nggak? Saya kan ada satu judul, tapi saya nggak Ya. tahu nih nanti hasil dari datanya kira-kira itu bakal sulit atau enggak. Ini saran saya minta saran ya Bu ya. Mm-mm. Saya pengen hubungan kompetensi pedagogik guru akuntansi dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi, pada mata pelajaran laporan keuangan. Nah, ribet nggak tuh Bu? Enggak, kan ini mencari hubungan ya, hubungan antara antara pedagogik Pedagogik dengan dengan hasil belajar. enggak, kayaknya mah kan hasil belajarnya nanti kamu bisa ngambil dari hasil nilai ya, hasil nilai laporan keuangan ya. Iya, laporan keuangan benar Ibu. Iya. Dengan prestasi hasil nilai ya. Hasil nilai. Kalau kayak gitu enakan pakai kuanti apa pakai kuali Bu? Kuanti itu malah. Pakai kuanti ya berarti ya? Iya, Oke. karena kan apa namanya nilai, ada nilainya juga. Nilainya kan nanti dihitung. Ada kok, ada ininya juga, ada kok apa namanya artikelnya ada yang kayak gitu banyak. Memang sih dari mata kuliah lagi mata pelajaran yang lain beda gitu, bukan mata pelajaran akuntansi, tapi ada hubungan ekonomi gitu ya, pedagogik. Nggak masalah, ke apa oke. Tambahin lah tuh misalnya hubungan antara kompetensi guru gitu. Jadi kan 4 tuh kompetensi guru. 4-4-nya nggak apa-apa. Itu mau 2 kompetensi pedagogik dengan kompetensi sosial. Variabelnya banyak Bu. Nanti kan ngaruh ke hitung-hitungan. Justru kudu banyak, Bu. 1 mah 3 variabel, jangan 2. Kan nyambung ke validitas itu Bu sih. Jangan apa-apa, kan udah pernah dulu dia 3. Ibu, mohon maaf Ibu. Nyerah dulu. Ibu, aduh anjir. Ya, naon? Bu, mohon maaf Bu, ini baterai saya habis Bu. 9% lagi. Iya, sama saya juga tinggal 6% lagi malahan. Makanya saya Iya. mau presensi dulu. Iya Bu. Presensi Makasih, dulu ya. ya. Ya Bu, Ya. siap. Iya, kamu baterainya habis padahal bawa chargeran. Pengen cepet-cepet kan selesai mata kuliah saya? Saya Ini tahu saya saya. lagi di luar Bu, mohon maaf. Saya juga lagi di luar Iya, kamar Bu. saya, adanya di ruangan kerja saya. Latifah ya, Latifah. Hadir Bu. Oke. Bagita, ada Mbak Gita. Kita hadir Bu. Novan, Mas Novan, ada ya Mas Novan lagi ini. Besok kalian kuliah ya? Luring nggak? Lailah. Iya Bu. Hadir Bu. Meiliana. Hadir Bu. Oke. Hani, Izin Bu, saya hadir Bu. siapa? Hani hadir, Bu. Hani dulu, Hani. Hani Hani hadir. Kaila, oh iya ada nama Kaila ya. Maaf Kaila. Oke. Sopian. Mas Sopian. Hadir Bu, hadir. Hadir. Oke. Ya. Reza Rahma. Hadir Rahma. Bu. Mbak Reza nih tadi yang di jalan kalau nggak salah ya. Gilang. Iya Bu. Hadir Ibu. Ya. Sela. Sel. Nggak ada. Nabila. Oh, Sela Hadir ada. Bu. Nabila ada. Erlangga. Hadir Bu. Oke. Andini. Tadi kayaknya Andini ada, saya panggil. Ya. Idam, Mas Idam Holid. Saya hadir Bu. Ya. Septi. Hadir Bu. Heldan. Hadir Bu.
Oke. Alif. Hadir, Mas Bu. Alif. Hadir. Oke. Feby. Hadir, Feby Bu. ini lagi kerja tadi katanya. Saya lagi jalan, Bu Adi. Oh, saya lagi di jalan. Nur Afif. Mas Nur Afif. Ya, Ibu hadir saya. Ya. Pispa. Mbak Pispa. Rafika. Mbak Rafika. Hadir, Bu. Oke. Mbak Yuliana. Hadir, Bu. Oke. Mas Ibu, Faria. maaf kok aku lewat Hadir, ya, Bu. Bu. Hadir, Bu. Oh iya, oke Mas Pispa. Oh iya Mbak Dewi, ya Allah maaf Mbak Dewi. Iya, Bu. Iya. Kalau ada Dewi rasanya pengen nyanyi lagu Dewa. Azka, ada Azka. Hadir, Bu. Hadir. Asep. Hadir, Ibu. Oke. Lilis, beda ya. Hadir, Nadanya Bu. saya kalau manggil Asep sama manggil Lilis tuh. Bu Suci, Hadir, Bu. Miftah, Hadir, Bu. Azizah. Hadir, ya, Bu. Oke, Silpi, Hadir, Bu. Mega. Hadir, Ibu. Oke, Anissa. Tadi ada ya Anissa yang Mbak Anissa. Mas Faisal. Hadir, Ibu. Oke. Mbak Retno. Mbak Retno, dimanakah Hadir diri? Ibu, hadir. Ya. Maaf Mas Ibu, Adi saya lagi kurang sehat. Oh ya Allah, cepat sembuh. Neng, tulis. Ya Ibu, makasih. Ya, berarti besok nggak masuk ya. Besok luring lagi ya kalian tuh. Terakhir Mas Agdi Guna, masih ada nggak dia? Mas Adi Guna. Oh, ada. Oke. Ya. Di sini, Bu. Oke, Mas. Oke, semuanya sebelum handphone saya mati dan laptop saya mati. Ini pada sekarat semua. Ya tanya. Oh, ini. Kita dokumentasi dulu ya buat laporan ke prodi. Saya hitung. Kenapa kalau foto hitungnya cuma sampai 3 ya? Saya hitung sampai 3. 1, 2, dan 3. Sekali lagi. Aduh, 1. Pada hilang sih. Ngapain sih? Nanti dulu, jangan dulu hilang. 1, 2, dan 3. Oke. Terima kasih. Itu anaknya Mbak Anissa. Terima kasih banyak kelas YC. Kita jumpa lagi minggu depan secara online. Minggu depan kita bikin mendelay di Word ya. Dan kalau bisa latihan terus ya teman-teman. Latihan. Habis itu jangan lupa tugasnya bikin judul dulu lah. Minimal judulnya kalian harus sudah tahu dulu ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan dan selamat beristirahat. Assalamualaikum. Dadah. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Ibu.